Halo Sobat MSC, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, kali ini Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita tentang orang-orang yang memiliki ingatan di kehidupan masa lalunya, atau lebih tepatnya kehidupan mereka sebelumnya. Bahasa gampangnya sih reinkarnasi. Dan film ini berjudul Infinite. Nah, tanpa banyak cincong dan spoiler, langsung aja ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan narasi yang menceritakan di antara kita terdapat kaum yang memiliki ingatan masa lalu yang sempurna, disebut Infinite. Di antara para Infinite terbagi menjadi dua kelompok yang bersaing untuk merebutkan pengaruh. Yang pertama disebut Believer, yang menggunakan kemampuan mereka untuk perlindungan serta kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan di sisi lain disebut dengan Nihilis, yang menganggap kekuatan mereka merupakan sebuah kutukan. Karena itu, kaum Nihilis mengembangkan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengakhiri kehidupan di seluruh bumi. Dan pertarungan kedua kelompok ini berlangsung sangat sengit. Scene ini dibuka dengan diperlihatkan aksi kejar-kejaran antara dua kelompok ini, di mana kelompok Believer berhasil mengambil teknologi itu dan dikejar oleh kaum Nihilis yang ingin mengambilnya kembali. Alat ini berhasil diambil oleh seorang pria bernama Treadway, di mana pria ini akan memusnahkan alat tersebut. Tapi lolos dari kaum Nihilis bukanlah perkara mudah. Saat Treadway berusaha lolos dari para Nihilis, terdapat dua anggota Believer yang lain yang akan membantu Treadway untuk meloloskan diri. Tapi sayangnya ini masih sangat sulit karena tidak hanya kaum Nihilis saja mengejar, tapi polisi juga ikut mengejar karena kekacauan yang mereka perbuat di kota yang membuat aksi kejar-kejaran ini menjadi semakin seru. Setelah itu, Treadway terdesak dan menuju sebuah jembatan yang belum selesai dibangun. Karena tidak ada jalan keluar, maka Treadway mengatakan pada Nora, rekannya sesama Believer, untuk melihat ke dalam bila tidak menemukannya. Hal ini semacam kode untuk mencari di mana keberadaan alat itu. Dengan terdesak, Treadway meloncatkan mobilnya dan ia pun meloncat ke atas sebuah menara, yang membuat seperti film action kebanyakan, dia pun selamat. Di sisi lain, saat Treadway selamat dari kejaran itu, malah Nora dan kekasihnya harus tewas, dibunuh oleh orang-orang dari Nihilis, yang membuat Treadway sangat terkejut. Dan ternyata semua ini cuma mimpi yang dialami oleh pria bernama Evan, di mana Evan ini sering mengalami mimpi yang demikian nyata. Dan Evan ini menurut dokter mengidap penyakit schizophrenia, semacam penyakit gangguan jiwa yang ditandai dengan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini umumnya dalam bentuk halusinasi pendengaran, dengan disertai disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan, yang gejala awalnya datang saat dewasa muda atau remaja, dan bisa dikatakan gangguan kepribadian terbelah, yang mana Evan ini sering melihat dirinya sendiri seperti orang lain saat berada di cermin. Oleh karena itu, Evan menggunakan obat-obatan penenang untuk menahan gejala penyakitnya ini. Karena itu, Evan mengalami emosional yang tidak stabil, sehingga dia selalu membuat masalah di tempat dia bekerja. Hal ini membuat dia sering gonta-ganti pekerjaan karena masalah kejiwaan yang dia idap. Jadi, tiap Evan melamar pekerjaan, maka dia akan langsung ditolak. Karena merasa putus asa dan galau, maka Evan sering melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, seperti menempa besi menjadi katana atau pedang yang biasa digunakan oleh samurai di era Bakumatsu atau era Jepang kuno. Hal ini dilakukan Evan tanpa mempelajarinya sama sekali. Sepertinya Evan sudah pernah melakukannya entah di suatu tempat dulu. Karena membutuhkan uang untuk membeli obat penenang, malah Evan akan menjual katana itu kepada seorang pengedar obat-obatan yang akan Evan tukar dengan segebok obat penenang.
Dan di sini si Bandar tampak suka dengan hasil karya Evan ini. Tapi kebetulan di sana ada kekasih si Bandar yang dengan sangean mulai menggoda Evan. Karena hal itu si Bandar jadi sangat marah dan kesal dengan si wanita. Untuk memberi pelajaran pada wanita ini, maka si Bandar akan mencoba katananya dengan memotong lengan si wanita. Dan hal ini cukup psikopat sekali. Jelas saja karena refleks Evan menyelamatkan wanita ini. Karena itu dengan terpaksa Evan menyerang mereka. Karena terdesak, Evan pun kabur. Evan kabur dengan melewati tembok. Tapi Evan saat berada di tembok, Evan terdiam karena ingatan tentang kehidupan masa lalunya pun muncul, yang membuat seakan-akan Evan jatuh dari tebing. Tapi sebenarnya hanya jatuh dari atas tembok dan mendarat di atas mobil. Evan pun pingsan dan ditangkap oleh polisi. Saat terbangun, Evan sudah berada di kantor polisi di mana Evan akan diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan kartel obat-obatan itu. Setelah sekian lama menunggu, yang datang bukanlah polisi yang akan menginterogasinya, melainkan orang lain. Pria ini membawa barang-barang dari kehidupan masa lalu Evan yang digunakan untuk memaksa ingatannya muncul. Di sini pria ini terus memaksa, tapi secara tiba-tiba datang mobil yang menerobos ruangan interogasi itu, lalu membawa Evan kabur. Yang lebih mencengangkan bahwa pengemudinya ialah seorang wanita. Lalu wanita ini membawa Evan menuju sebuah bandara pribadi untuk membawa Evan pergi. Dan wanita ini bernama Nora di kehidupan yang sekarang. Nora terus meyakinkan Evan bahwa dia tidak mengidap skizofrenia, melainkan itu memang ingatan di kehidupan masa lalunya. Tapi Evan masih tidak percaya dengan semua omong kosong ini. Lalu Nora meminta Evan untuk ikut dengannya menuju suatu tempat yang disebut dengan pusat untuk mengetahui sebuah kebenaran. Dengan terpaksa Evan ikut karena dia tidak memiliki pekerjaan, uang, ditambah harus dikejar oleh polisi. Jadi Evan tidak memiliki banyak pilihan. Lalu pesawat mereka tiba di suatu tempat yang berada di tengah lembah. Di sini Evan akan memulai menggali ingatan di kehidupan masa lalunya. Dia bertemu dengan seorang profesor yang menjelaskan sebuah alat yang bisa memproyeksikan kejadian di masa lalunya, serta apa yang terjadi bila alat itu jatuh ke tangan nihilis. Alat ini mulai dengan memperlihatkan seorang musuh bebuyutan di masa lalunya bernama Batrus, dan sekaligus reinkarnasi pria yang menginterogasi Evan di kantor polisi itu. Sebenarnya di masa lalu Batrus merupakan sahabat dari Evan, tapi karena dia terus mengalami lingkar reinkarnasi tak ada habisnya, dari sini timbul keraguan pada diri Batrus, yang membuat dia memutuskan untuk berhenti reinkarnasi. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang dia miliki, Batrus serta kaum nihilis membuat sebuah alat yang bisa memusnahkan seluruh kehidupan. Bila tidak ada kehidupan, maka lingkaran reinkarnasi akan terputus. Selanjutnya, Evan akan diajak menuju ruangan yang penuh dengan jasad-jasad yang dibekukan, yang merupakan jasad-jasad yang pernah disinggahi oleh para Infinite, dan termasuk jasad dari Treadway yang merupakan kehidupan masa lalu Evan. Jasad-jasad ini dikumpulkan bertujuan untuk diteliti. Dari sini diketahui fakta kalau ternyata Treadway memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi yang berada di alam. Tapi sayangnya Evan belum benar-benar dapat mengingat semua kejadian di masa lalunya. Jadi Evan akan memulai melatih fisik dan jiwanya agar ingatan Treadway kembali dan segera menemukan alat itu, kemudian memusnahkannya. Setelah pelatihan selesai, Evan bertemu dengan salah satu anggota Believer yang menunjukkan sebuah senjata yang bisa mengurung jiwa dan ingatan para Infinite agar berhenti bereinkarnasi. Karena alat ini banyak kaum Believer yang sudah menjadi korban. Kemudian, dalam upaya untuk mengembalikan ingatan Treadway, Evan menggunakan sebuah alat yang bisa menyusun ingatannya kembali. Tapi sayang, upaya ini masih gagal. Karena itu, Evan beserta Nora mencari seorang ilmuwan yang merupakan ahli otak dan sekaligus anggota Believer
untuk membantu mengembalikan ingatan Tritwe. Di sisi lain, Batrus sedang merencanakan untuk menyerang kaum Believer. Saat Fajar datang, mereka semua sudah berhasil masuk ke markas kaum Believer, lalu melumpuhkan sebagian kaum Believer serta menyandra Profesor. Terlihat Profesor dan Batrus sangat mengenal satu sama lain. Profesor berusaha untuk meyakinkan Batrus agar mengurungkan niatnya. Tapi sayangnya Batrus sudah membulatkan tekad dan mengatakan kalau dia sudah lelah dengan semua ini. Umumnya kaum Infinite akan berpindah ke tubuh barunya saat remaja, tapi tidak dengan Batrus yang terkadang harus nyasar ke tubuh seorang bayi, yang membuat dia harus bertahan selama bertahun-tahun dengan tubuh bayi dengan pikiran orang dewasa yang memiliki ingatan ribuan kehidupan. Nothing for my brain to do but eat. I have to get out. Di lain cerita, Evan, Nora, serta rekan mereka menuju sebuah kasino untuk bertemu dengan Artisan, seorang ilmuwan yang merupakan ahli otak, yang akan mengembalikan ingatan Evan dengan metode yang cukup ODGJ, dengan cara membuat Evan tenggelam dengan alat berbentuk tabung. Walau hampir mati, tapi metode mereka berhasil. Tritwe pun telah kembali. Di sisi lain, ternyata Batrus sudah mengawasi mereka dari tadi. Dari hasil memata-mata itu, ternyata alat itu disembunyikan di dalam jasad Tritwe yang sebelumnya, yang membuat mustahil untuk ditemukan, bahkan untuk seorang Batrus sekali. Karena lokasi sudah diketahui, maka Batrus memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jasad Tritwe yang berada di markas mereka. Karena alat sudah pasti didapat, Batrus sudah tidak membutuhkan mereka semua. Dengan perintah Batrus, anak buahnya langsung bergerak untuk menghabisi mereka semua. Saat Evan dan rekan-rekannya sadar mereka dalam bahaya, mereka mencoba untuk lari. Tapi pelarian ini tidak akan mudah, karena salah satu orang dari anggota Believer harus menahan mereka. Dan yang terjadi adalah aksi tembak dan saling pukul, yang membuat mereka kehilangan temannya lagi. Di lain cerita, Batrus sudah bisa mengambil alat itu dari dalam tubuh Tritwe, kemudian mengujinya untuk memastikan apakah alat ini asli atau palsu. Singkat cerita, Evan baru bangun dari pingsannya akibat pelarian itu dan ditemani oleh Artisan, sedangkan Nora berusaha untuk menyerang markas kaum nihilis untuk mencuri alat itu kembali dari tangan Batrus. Nora di sini sendirian. Di lain cerita, Batrus dengan anggota kaum nihilis sedang bersiap-siap untuk menggunakan alat itu untuk memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Tapi tiba-tiba datang sebuah anak panah yang ditembakkan oleh Nora. Nora di sini gagal membunuh Batrus dan malah harus dikejar oleh kaum nihilis. Karena posisi Nora sudah ketahuan, maka Batrus mengirim drone serta beberapa pasukan untuk menangkap Nora, hidup atau mati. Karena terdesak, Nora langsung menembak salah satu drone dengan panah yang sudah terikat tali dan kemudian langsung meloncat untuk menghindari kejaran itu. Sedangkan drone itu hancur lebur. Saat Nora terus lari dari kejaran drone serta anak buah Batrus, muncul Evan yang membantunya. Kemudian Evan dan Nora langsung menuju tempat Batrus
Tapi sebelum bisa masuk ke dalam, mobil yang mereka gunakan hancur karena diledakkan oleh salah satu kaki tangan Batrus. Akibat ledakan itu, Nora mengalami luka yang cukup fatal. Lalu Evan mengatakan untuk segera pergi. Tapi pasukan nihilis sudah mengepung dari beberapa sisi, yang membuat mereka harus melumpuhkan pasukan itu dengan cepat. Di sisi lain, Batrus sudah berada di pesawat itu untuk kabur membawa alat itu. Saat mereka melihat Batrus akan pergi dengan pesawat itu, Evan meminta Nora untuk tetap di sana, sedangkan Evan akan mengejar Batrus. Sedangkan Nora akan masuk ke dalam markas kaum nihilis. Tapi sayangnya Nora sudah dihadang oleh salah satu anggota dari Batrus. Dan di sini terjadi pertarungan antara keduanya. Awalnya Nora tampak kelimpungan, tapi masih berhasil mengalahkannya. Walau sudah mengalahkannya, Nora masih harus tetap melawan sisa pasukan Batrus yang menggunakan persenjataan lengkap. Tapi untungnya, datang helikopter yang diterbangkan oleh Artisan yang langsung memberondong sisa pasukan itu hingga habis. Setelah itu, Artisan membopong Nora masuk ke dalam markas nihilis. Dan Artisan terkejut dengan tumpukan chip ingatan dari para Infinite yang terkurung, yang membuat mereka tidak bisa bereinkarnasi. Oleh karena itu, Nora ingin melepaskannya. Sementara itu, Evan sudah berhasil mengejar pesawat Batrus dan naik dengan meloncat ke atas pesawat itu, yang membuat bagian mesin meledak. Tangan Evan harus bertahan di atas pesawat itu karena hembusan angin begitu kencang yang membuat Evan hampir saja terhempas dari atas sayap itu. Saat akan terhempas angin tadi, kekuatan Evan bangkit yang membuat dia dapat mengendalikan elemen. Karena itu, Evan dapat berdiri di atas sayap pesawat itu dan berjalan masuk menuju pesawat. Saat sudah masuk, Evan sudah disambut oleh Batrus yang akan mempertahankan alat itu mati-matian. No recognition whatsoever, huh? Saat Batrus berhasil melempar telur itu, Evan juga ikut meloncat dari dalam pesawat untuk mengambil telur itu dan disusul oleh Batrus yang masih ngotot untuk meledakannya. Kemudian Evan menembak Batrus dengan senjata miliknya sendiri, yang hal ini membuat Batrus terkurung dan tidak bisa bereinkarnasi lagi. Evan pun tewas setelah jatuh ribuan kaki yang menandai sebuah akhir untuk awal yang baru. Sedangkan Nora memutuskan untuk meledakkan semua chip ingatan itu untuk membebaskan semua Infinite yang terpenjara di dalam chip itu. Lalu terlihat Nora sudah bereinkarnasi menjadi seorang gadis muda dan hidup bersama dengan orang yang dia cintai yang merupakan sesama Infinite. Lalu scene berganti di Jakarta, Indonesia. Artisan sedang mengawasi seorang bocah yang sedang latih tanding. Setelah selesai, Artisan memberikan pedang pada bocah itu. Saat Artisan akan pergi, Artisan menyempatkan diri untuk melemparkan sebuah apel pada bocah itu. Tiba-tiba bocah itu ingat akan segalanya. Dan inilah awal dari kehidupan baru Treadway, dan film pun berakhir. Nah, gimana alur cerita Infinite-nya? Apakah kalian terhibur? Ya, kalau terhibur subscribe dong. Untuk kali ini dulu ya untuk alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, dislike juga nggak apa-apa, terutama request film, oke? See you next video, ciao.